Hai teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya Kokoriko. Oke, teman-teman inget gak dulu waktu udah lama ya saya pernah bacakan request dari Pak Suryadi yang ini teman-teman, yang screenshotnya teman-teman lihat di layar ya. Yang ini ada di video over 1 under 8 dengan fitur trigger. Kalau teman-teman belum nonton, saya sertakan linknya ya di atas kanan ini ya. Teman-teman silahkan klik. Requestnya seperti ini. Terima kasih mas, gimana challenge berikutnya? Botnya sudah dibuatkan. Gimana kalau yang berikutnya ini robotnya sama seperti ini, tapi saat di martingale-nya kita masuk ke digitiver. Jadi basicnya adalah over under. Karena ini kan robot over under awalnya. Basicnya over under, terus kita martingale-nya di digitiver. Apakah bisa? Setelah saya dapat komen ini, saya buatkan tuh jawaban video. Saya buat video jawabannya ya teman-teman ya. Di video itu yang belum nonton silakan teman-teman nonton dulu ini. Jadi sudah ada jawabannya di link video kanan atas ya. Kurang lebih jawabannya nggak bisa ya. Nggak bisa dalam satu bot XML itu dua kontrak. Kalau dua kontrak over under itu masih bisa karena itu kan setipe. Over 1 under 8 itu bisa over under. Digit diver, digit match itu bisa satu bot XML. Tapi kalau over under terus digit diver itu nggak bisa teman-teman. Setidaknya sampai sekarang belum bisa. Mungkin pihak binary mendengar video ini dan mengabulkan, bisa jadi multi kontrak barangkali ya, bisa. Itu sampai sekarang belum bisa. Lalu ya saya jawab di video itu belum bisa. Tapi ada triknya. Saya sampaikan di video itu, triknya adalah tadinya kan over 1. Over 1 itu kan berarti selain 0 sama 1, bener nggak? Over 1 itu kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 over 1. Berarti selain 0 dan 1. Saya jawab berarti dijadiin over 0. Dijadiin over 0. Kalau over 0, oh iya, dijadiin over 0, betul. Dijadiin over 0 aja Pak Suryadi, saya bilang begitu. Over 0 itu kan sebenarnya kayak selain 0 kan? Selain 0 itu artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selain 0 itu kan artinya diver 0, bener gak teman-teman? Diver 0 secara tidak langsung. Dan memang sama, persentase profitnya sama, probabilitas win juga sama. Jadi maksud Pak Suryadi ini adalah yang tadinya itu probabilitasnya rendah, kalau di Marti cari dengan kontrak yang probabilitasnya lebih tinggi. Intinya itu teman-teman. Jadi kalau ngelihat gini kan over rubah ke diver. Tapi di balik itu sebenarnya poin utamanya adalah kita buka posisi sebelum Marti ya. Artinya belum win, belum loss. Probabilitasnya sekian. Probabilitasnya mungkin nggak rendah, nggak tinggi, tapi persentase profitnya juga cukup, nggak rendah, nggak tinggi. Tapi begitu di Marti, oke, saya hanya mau yang probabilitas winnya tinggi, meskipun persentase profitnya lebih rendah. Ya, saya ulang. Saya kasih contoh deh, misalnya gini teman-teman. Di rise fall itu kan bisa dibilang 50-50 probabilitas winnya. Persentase profitnya 80 atau 90% ya, atau 95% gitu ya. Hampir 100% lah ya, hampir 100%. Sedangkan di digit diver, supaya gampang saya catat di notepad nih. Rise fall, perhatikan ya teman-teman ya, probabilitas win, bukan persentase profit ya. Probabilitas winnya 50-50. Oke. Persentase profit itu anggap aja 95%. Oke. Kita bandingkan dengan digit diver. Probabilitasnya winnya 90%. Oke. Anggaplah ada teman-teman yang bilang, kalau di binary nggak harusnya teorinya 90%, tapi di bawah 90%, anggaplah 80%. Ya. Persentase profitnya
berapa ya teman-teman ya, nggak nyampe 10% ya, anggapnya 9% ya, 9% ya anggapnya gitu ya teman-teman, bisa cari sendiri lah. Nah teman-teman lihat nih, misalnya saya ingin probabilitasnya yang ini 50-50, karena persentase profitnya gede 95%, persentase profitnya gede 95%, tapi probabilitasnya 50-50 di rise fall. Tapi ketika saya ini loss, yang ini loss, oke lah, saya mau yang cari kontrak jangan rise fall lagi, yang probabilitasnya itu lebih tinggi, probabilitas winnya lebih tinggi, misalnya DJ Differ, probabilitas winnya lebih tinggi 80%, tapi persentase profitnya 9% pak, turun, gimana pak, mau nggak? Oke lah, nggak apa-apa 9%, tapi yang penting winnya lebih cenderung win gitu, lebih banyak winnya, probabilitasnya begitu. Jadi intinya di sini ya teman-teman ya. Jadi di video ini saya akan mencoba menjawab, memberikan jawaban kedua dari pertanyaan Pak Suryadi ini. Dengan kontrak yang awalnya mungkin probabilitasnya 50, dimarti dengan kontrak yang probabilitasnya lebih tinggi. Jawaban pertama saya adalah harus pakai trik over 1 dimarti jadi over 0 ya. Nah jawaban kedua saya adalah bisa yang tadinya rise fall misalnya ya, dimarti dengan digit differ. Bisa teman-teman, misalnya yang tadinya rise fall, misalnya ya rise fall, teman-teman mau marti dengan higher lower, itu bisa teman-teman. Gimana caranya? Jadi idenya ini berasal dari ngobrol-ngobrol. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman saya ya. Jadi mereka kan pakai pengguna EasyV juga, pengguna EasyV. Setelah saya pikir-pikir, benar juga teman-teman. EasyV, jadi triknya adalah EasyV, pakai EasyV 1.0. EasyV 1.0 ini sebenarnya tujuan utamanya adalah virtual loss, mengurangi level virtual loss ya. Di setiap video saya pasti saya tekankan virtual loss, oke. Tapi ternyata dengan EasyV ini kita bisa menggunakan buat ini trik yang tadinya kontraknya apa dimarti dengan kontraknya apa gitu teman-teman. Yang teman-teman biasa pakai pengguna EasyV pasti paham ini. Di kiri slave, di kanan master ya. Di kiri biasa kan apa ya, biasa kiri kanan botnya sama, yang artinya kontraknya sama, rule-nya sama gitu ya, terus ngobrol sama temen, sebenarnya kalau botnya dibedakan bisa gak sih? Ya bisa aja teman-teman, itu kan soalnya berbeda. Di sini window ini ya tab ini, yang kanan juga tab master, jadi beda. Jadi bisa melot robot yang berbeda. Berarti kontraknya bisa beda dong. Bisa teman-teman ternyata. Oke. Jadi dari situlah muncul, dari hasil obrolan itu muncul inspirasi itu. Lalu saya teringat dengan ini teman-teman, komen Pak Suryadi yang dulu ini, mungkin sebulan lalu kali ya, ini sebulan lalu. Oh berarti bisa dipakai buat marti dong, marti dengan kontrak yang lain, bisa pakai trik EasyV 1.0. Lalu saya cobalah, oke, EasyV 1.0 bla 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 bla. Saya testing, bisa teman-teman, virtual dengan virtual. Oke. Lalu mau testing di real dan real dong. Kalau yang ini real dan real dong. Yang ini loss di sini real, lalu dimarti dengan loss yang dimarti dengan yang real di sini. Oke. Artinya saya butuh slave-nya itu real, masternya itu real. Ternyata nggak bisa teman-teman. Oke. Karena di slave-nya itu di blok hanya bisa menggunakan virtual, akun virtual. Oke. Bertanyalah saya kepada pengembangnya, tim developernya.
Jadi tujuannya adalah mencegah slave pengguna itu, takutnya slave itu digunakan dipakai real. Oke. Jadi intinya developer EasyV ini ingin kalau slave itu harus virtual, karena itu kan tujuan utamanya adalah mengurangi virtual loss, daripada si user salah, dia lupa ternyata dia pakai real di slave, akhirnya yang tadinya cuma buat tumbal akhirnya pakai real beneran, loss beneran, akhirnya di apa ya, di lock lah, dikunci lah. Slave itu cuma boleh pakai virtual. Oh begitu, saya bilang. Kalau minta dibukakan bisa gak? Saya tanya gitu. Jadi intinya saya minta dibukakan nih. Tapi konsekuensinya adalah jangan lupa kalau slave itu teman-teman mau pakai real atau virtual. Teman-teman misalnya mau pakai easy virtual, di sini slave-nya harus loss tumbalnya. Ternyata teman-teman lupa ganti, di sini masih real. Jangan sampai lupa gitu sebenarnya teman-teman. Itu yang pengen dihindari oleh si EasyV 1.0 gitu. Akhirnya saya dikasih coba yang udah unlock slave-nya di unlock, dan ternyata bisa teman-teman. Jadi sama dengan virtual yang tadi dicoba. Jadi hanya saya request unlock yang di slave-nya. Kalau master kan bisa virtual, bisa real, itu udah oke, udah cocok. Kalau slave defaultnya adalah hanya virtual. Tapi kalau teman-teman mau, teman-teman boleh request di unlock slave-nya itu mau bisa virtual dan bisa real. Tapi konsekuensinya adalah teman-teman nggak boleh lupa. Kalau teman-teman mau pakai sebagai slave tumbal, ganti ke virtual akun demo, jangan akun real. Akun realnya ntar ditumbal jadi balance-nya habis juga teman-teman, gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi intinya bisa nih. Ya. Saya kasih contoh gini ya. Nah, teman-teman yang udah punya EasyV 1.0, silakan testing seperti yang saya lakukan ini ya. Nih. Saya akan load 2 bot tapi berbeda. Biasa kan saya selalu load robot yang sama, ya lalu bekerja bareng-bareng. Yang ini tumbal, yang kiri tumbal, yang kanan masternya, yang kiri tumbal, kanan masternya. Oke, sekarang saya sudah siapkan 2 robot nih sebagai bahan pembelajaran kali ini. Nih, yang satu bot random itu yang kita buat digit differ. Oke. Yang kedua Riceful Follow Candle Basic with Martingale. Dulu ingat ya, awal-awal video ada follow candle ya. Teman-teman silakan download dulu di video ini deh, Riceful Candle dan bot random. Ada huruf I di kanan atas, klik lalu pilih videonya ya. Pilih videonya, tonton robotnya, tonton videonya, download robotnya. Nah, saya mau di slave itu di Riceful. Nih, Riceful ini. Oke. Riceful ini. Oke, multipliernya saya biarin aja. Di sini saya nggak rubah-rubah ya, saya belum rubah-rubah. Oke, lalu saya klik EasyV. Saya pecah di sini. Saya susun dulu. Jadi ini saya hanya share ide inspirasi yang muncul dari obrolan-obrolan, lalu keinget sama request Pak Suryadi yang dulu, gimana bisa gak kalau beda kontrak martinya gitu ya. Ya harusnya US nih, biar dia bisa ke load. Tadi saya lupa nyalain Anonymous ya. Close dulu ya. Close dulu. Ini saya ulang. Saya refresh. Kita coba ya. Jadi gimana hasilnya ya? Kan selama ini cuma slave master. Ya sesuai fungsi EasyV sih memang ya. Dan ini sebenarnya bukan fungsi EasyV. Fungsi dadakan aja,
jadi kayak multifungsi ya EasyV ini ya. Jadi bisa dipakai juga ternyata buat fungsi yang ini. Ricefall ini, saya klik ini, muncul yang ini, saya pisahin di sini, kiri kanan. Nah, saya refresh, saya load robot yang. Nah, sekarang yang kanan, yang masternya saya pengen buat random. Oke. Nah, buat random itu seperti ini. Digitiver Marti multipliernya 11. Oke, saya nggak edit botnya, saya klik lagi EasyV-nya. Oke, di sini oke. Nah, saya akan pindah ke nah, kalau ini saya akan pindah ke Marti kalau ya L aja lah satu ya, biar cepet ya, biar dapat momennya ya. Saya run ya teman-teman ya, teman-teman bisa langsung lihat. Nah, ini udah open posisi ya teman-teman ya. Jadi poin utama yang ingin saya sampaikan di video ini adalah ternyata dengan menggunakan EasyV, selain kita bisa mengurangi level virtual, kita bisa juga meload dua robot dengan kontrak yang berbeda, tapi saling membantu martingale-nya. Jadi open posisi awal di Ricefall misalnya, tapi di Marti di Digitiver. Atau teman-teman mau nih open posisi di kiri di awal Ricefall, tapi begitu Marti saya pengen di kanan ini higher lower, karena probabilitas higher lower lebih tinggi probabilitas winnya, meskipun persentase profitnya lebih rendah gitu. Oh ya, ada satu lagi yang lupa settingannya. Nah, ini sekalian deh ya. Aduh, ini gimana geser ya. Nah, ini kan lossnya -1 nih teman-teman. Lossnya -1. Di sini winnya 0,09. Jadi saya ada yang lupa setting stacknya. Saya offin dulu ya. Jadi gini, pastikan kalau di sini stacknya berapa. Nih, di sini kan initial stacknya 1. Pastikan di robot kedua di master ini, nih, initial stacknya kalau win itu bisa menutupi ini, bisa menutupi si loss yang tadi ya. Oke, saya pakai di sini 11 teman-teman. 11 nutupin -1 ya sih? Ya coba aja ya, 11 ya, coba aja. Tapi kalau nggak nutupin ya rubah jadi 12 gitu. Paham ya maksud saya? Jadi percuma kalau teman-teman bisa Marti tapi stacknya nggak dirubah. Ini initial stack 1. Kalau loss sekali kan 1. Jadi gimana stack di sini supaya kalau win ketutup yang -1 tadi. Kalau di sini teman-teman pasang L-nya 2, di sini LL ya. Berarti kan dia sempat Marti ya. Nah, teman-teman terserah nih mau Marti atau enggak. 1 sama 2 berarti udah -3 nih. -3. Begitu pindah ke master, kira-kira berapa yang kira-kira kalau win itu menutupin -3 ini. Misalnya saya setting 35 di Digitiver dapat 3, misalnya. Ketutuplah 3 ini, -3 ini. Gitu artinya. Ini saya isi 11 gitu ya. Karena saya L-nya 1 di sini. Oke, kita run. On off-nya ya belum di onin. Itu kayak pengamannya sih. Nah, yang ini salah setting stack nih teman-teman. Ya, pelajarannya ini -1. Meskipun di sini win, nggak ketutup nih. Masih loss sebenarnya nih kalau ditotalin gitu. Karena salah setting stack. Nah, teman-teman perhatikan di sini put, di sini Digitive. Di sini ya, di sini main Ricefall, di sini Digitiver. Dengan menggunakan EasyV 1.0 tapi minta di unlock slave-nya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak butuh ini, nggak usah request unlock teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau nyoba, silakan request unlock slave-nya. Ya, tapi konsekuensinya ya itu tadi yang saya ingatkan. Jangan lupa di slave-nya itu diatur mau real atau virtual.
takutnya realnya ditumbalkan, realnya yang jadi minus. Ya, rise fall follow candle ini ya open di awal candle ya, open di awal candle. Jadi mungkin dipilih rise fall meskipun probabilitasnya rendah, tapi persentase profitnya tinggi. Itu yang sebagian orang, yaudah saya mau rise fall dulu deh di awal. Tapi kalau udah marti, udah untuk tujuannya adalah menutupi kerugian sebelumnya, saya ngalah, saya lebih baik persentasenya rendah tapi probabilitas winnya lebih tinggi. Nah kayak gini, ini minus 1, ini 1,09 nih teman-teman, 1,09, artinya minus 1 ditambah 1,09 tertutupi, jadi profit 0,09. Oke, jadi ini udah jalan nih martinya teman-teman. Teman-teman yang udah punya EasyV, silakan testing deh. Silakan testing pakai virtual dulu aja, pakai virtual dulu. Kalau udah yakin, baru request yang next, nanti yang perpanjang. Nanti rencananya saya juga mau perpanjang yang unlock, mintanya yang unlock teman-teman. Ya, ini open posisi yang berikutnya. Kita cek satu loss lagi lah ya. Jadi ini seakan-akan beli palu ya, beli palu. Maksudnya buat malu, tapi ternyata bisa buka tutup botol teman-teman. Ada fungsi lainnya gitu. Jadi nggak percuma lah. Jadi untung sih sebenarnya, belinya 1 dapatnya 2 fungsi. Jangan-jangan masih ada fungsi yang lainnya nih teman-teman. Kalau teman-teman explore lagi atau teman-teman banyak bertukar pikiran, bertukar inspirasi, mungkin EasyV 1.0 ini bisa dieksplor ya fungsi-fungsinya ya teman-teman ya. Gitu. Ya, beli 1 alat dapat 2 fungsi, siapa yang nggak mau sih? Nemu 2 fungsi sih, ketemu. Oke, ini saya offin ya. Saya offin. Kita lihat sini, kalau loss ya dia marti di sini, kalau win ya selesai. Oke, win ya teman-teman ya. Oke, di sini minus 1. Di sini ketutup dengan 109. Oke, jadi itu maksud saya. Pertama, buka di rise fall. Kenapa buka di rise fall? Karena beberapa orang lebih memilih probabilitas winnya 50-50. It's okay buat saya, it's fair. Menurut saya itu fair. Tapi presentasi profitnya 95%, itu saya mau. Oke. Tapi kalau sudah minus loss, sudah loss nih. Ini sudah loss sebelah kiri ini. Saya mau biar cepat tertutupi, biar nggak main-main. Ya udah saya ganti kontrak deh yang probabilitas winnya lebih tinggi. Tapi presentasi profitnya lebih kecil, ya udah nggak apa-apa lah, stacknya saya gedein. Nah gitu. Oke, jadi prinsipnya itu. Dan ini mengingat terinspirasi juga dari requestnya Pak Suryadi ini ya. Sebenarnya ini over under, habis itu di digit differ. Tapi prinsip utamanya adalah suatu kontrak dimarti dengan kontrak yang lain yang probabilitas winnya lebih besar. Itu. Jadi saya rasa ada klopnya nih, saya tampilkan requestnya Pak Suryadi ini. Oke. Lalu teman-teman yang sudah berlangganan EasyV, silakan dia testing fungsi, saya sebutnya ini fungsi tambahannya lah ya, fungsi tambahan yang sangat membantu gitu. Kiri tetap slave, kanan tetap master, cuma beda robot teman-teman, beda robot. Kiri itu robot yang probabilitasnya lebih, winnya lebih rendah tapi profitnya lebih tinggi. Yang kanan itu cari robot yang
kontraknya probabilitasnya lebih tinggi winnya, tapi nggak apa-apa, persentase profitnya rendah, tinggal naikin stacknya aja. Itu di testing dulu, jangan kebalik ya teman-teman ya, jangan kebalik. Kalau kebalik ya robotnya jalan juga sih, boleh juga, cuma yang tadi persentasenya tinggi tiba-tiba di Marty, yang lagi deg-degan untuk Marty malah probabilitasnya lebih rendah, lebih deg-degan kayaknya. Tapi bisa jalan juga, terserah. Barangkali itu nemu fungsi yang ketiga kali ya teman-teman, gitu mungkin ya. Oke, terima kasih ya teman-teman buat dengerin sharing saya hari ini. Terima kasih juga buat Pak Suryadi yang dulu udah komen. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau belajar buat binary lagi bersama saya. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya besok jam 7 malam ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses. Amin.